belum ditakdirkan Allah sampai Sumbawa Barat. Dan alhamdulillah pada hari ini saya sangat berbahagia bisa berkunjung ke Sumbawa Barat. Padahal sudah lama di Newmont itu adalah murid saya, tapi saya nggak ingin sebutkan namanya. Tapi ya yang saya banggakan tentu Pak Kiai ketimbang dirutnya Newmont, sebab kedudukan akhirat jauh lebih tinggi. Karena waktu saya diundang berulang-ulang juga ya saya kurang bersemangat gitu. Saya tidak ingin lanjutkan yang itu. Saya cuma ingin katakan bahwa para ulama, para kiai adalah warasatul anbiya. Dan Sumbawa adalah masyarakatnya yang sangat religius, dan jangan ditanya soal Islamnya. Pak Sekda yang mewakili Pak Bupati yang saya hormati sebagai Sahibul Bait, terima kasih banyak bisa mewakili setidaknya pemerintah daerah, dan mudah-mudahan Pak Kapolda ya di sini, Kapolres dan Pak Dandim, kalaupun ada utusannya mewakili di sini, walaupun dari Intelkam tidak apa-apa, untuk bisa disimak lebih jauh. Kepada pengurus DKM yang berbahagia dan semua muslimin dan muslimat yang saya cintai, hari ini saya ingin berbicara tentang meningkatkan kualitas iman. Dan ini tentu kalau kita bicara iman, ya bukan cuma aman, tetapi juga sebagai sebuah bangsa, kita akan menjadi bangsa yang berperadaban, yang maju. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Seorang Arab Badui datang kepada baginda Rasulullah SAW. Dan memang ini pengakuan Muslim standar Badui, ya lebih banyak kepada persepsi atau kegeeran yang ada di dalam jiwanya. Qalatil a'rabu amanna. Wahai Muhammad, saya sudah beriman. Ini kualitas keimanan orang Badui. Rasul kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata kepada si Badui yang mengaku telah beriman ini, "Qul lam tu'minu." Katakan kepada dia, kamu belum beriman. "Walakin qulu aslamna." Katakan kami sudah berislam. Jadi belum berhak mengatakan diri sebagai amanna. Baru berhak walakin qulu aslamna. Katakan kami baru berislam, itu yang pantas buat kamu wahai Arab Badui. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam qalbumu. Oh, jadi imanmu masih di lisan, imanmu masih di tenggorokan, belum masuk sampai ke kalbu. Karenanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sebaik-baik zikir adalah ma yubashirul qalb. Sebaik-baik zikir adalah yang langsung diungkapkan lewat rasa yang membentuk keyakinan dari kalbu itu. Ma yubashirul qalb. Terserah Anda mau aliran zikirnya jahar atau sir, mau tarekatnya Naqsyabandiyah atau Qadiriyah. Kalaupun Anda berzikir sir, itu harus bermula dari hatimu. Kalaupun Anda berzikir dengan jahar, juga harus sampai ke hatimu. Silakan mau ambil mazhab yang mana atau tarekat yang mana, tetapi yang paling baik adalah ketika itu berangkat dari hati.
kamu belum beriman, kamu baru berhak mengatakan berislam, karena imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Sebentar lagi insya Allah bulan suci Ramadan. Tanggal berapa kira-kira kalau Ramadan lewat Sumbawa Barat ini? Rencananya lewat sini nggak Ramadan? Lewat lah ya. Ya kira-kira tanggal 17 Mei. Iya sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 April. Jadi berapa hari lagi? 12 Hah? Ya kira-kira 43 lah ya, walaupun tunggu sidang isbatnya. Baik. Kenapa saya berbicara tentang iman? Tentu kaitannya dengan jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang. Tentu semampu saya juga akan kaitkan dengan kondisi-kondisi kekinian baik di Sumbawa Barat maupun di Indonesia. Internasional juga gitu ya. Ya walaupun tinggal di Sumbawa Barat tapi kan update lah ya situasi perkembangan dunia Islam. Baik. Ini beberapa kali ceramah ini saya sampaikan di YouTube, mungkin sudah lihat. Saya kutip dari ceritanya Syekh Sya'rawi, seorang ahli tafsir di Mesir. Jadi beliau itu ditanya oleh seseorang yang Islam tapi ya gimana gitu, konde lebih penting lah kira-kira gitu. Ini ceritanya di sono gitu ya, gitu. Jadi nggak usah, ini keamanan nggak usah terlalu. Saya insya Allah membawa persatuan untuk bangsa ini, ya. Tapi kalau udah syariat disinggung gitu kan, nah ini kan kita perlu juga komen sedikit lah, tapi nggak usah terlalu heboh, ya. Ya biasa-biasa aja lah, ya biasa-biasa saja. Syekh Sya'rawi yaqul lama kuntu fi San Francisco di Amerika sa'alani ahadun minal mustasyriqin. Ada seorang misio apa namanya ahli ketimuran, orientalis bertanya kepada ahli tafsir dari Mesir ini, Syekh Sya'rawi, ketika berada di San Francisco. Itu sebelah mananya Sumbawa Barat itu, San Francisco itu? Hah? Barat. Nah, di sanalah kira-kira gitu ya. Hal kullu ma fi Qur'anikum sahih? Apakah semua yang di Quran kamu itu sahih? Benar semua? Fa'ajaba bitta'kid. Na'am. Kalau bahasa kitanya, ya benarlah. Absolutely. Fasa'alani, lalu Syekh ditanya ulang oleh si orientalis ahli ketimuran dari orang barat ini. Limadha idzan ju'ila lil kafirina 'alaikum sabilan gharq ma qawlihi ta'ala wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabilan. Kalau di dalam Al-Quran kamu dikatakan bahwa tidak mungkinlah orang kafir diberikan kemampuan untuk menguasai kamu, tapi kenyataannya hari ini orang Islam kalah nggak di hadapan orang kafir? Ya lihat saja, tanggal 15 Mei Amerika betul-betul akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis, ke Al-Quds. Ini sungguh penistaan. Ini menentang resolusi Dewan Umum di PBB, Majelis Umum di PBB. Ini bertentangan dengan perjanjian. Ini inkonstitusional. Ini kalau bahasa pembukaan undang-undang dasar kita, penjajahan harus dihapuskan di muka bumi karena tidak sesuai dengan
Peri kemanusiaan dan ternyata orang Sumbawa ini NKRI banget gitu ya. Maka saya juga bingung kalau ditanya judulnya harus NKRI gitu. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kira-kira melihat orang Indonesia yang punya iman, kalau satu hari betul-betul Amerika akan menduduki tanah suci Baitul Maqdis, orang Sumbawa kira-kira bagaimana sikapnya? A. Biasa saja, B. Senang, C. Marah. Yang keras. Itu. Ya, kalau ada iman, orang beriman itu hubbuhu lillah wa bughdhuhu lillah. Orang-orang beriman itu cintanya adalah mencintai yang dicintai Allah, marahnya adalah membenci yang dibenci Allah. Betul nggak begitu? Ini pondasi iman dalam rasa. Setelah ditanya begitu, si Syekh diam. Apa nih maksudnya orientalis bertanya begini? Kalau memang Quran kamu benar, tapi kenapa nyatanya ayat yang bunyinya walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabilan. Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir itu menguasai orang-orang beriman. Nyatanya sekarang orang-orang Islam dikuasai oleh orang kafir. Fasa'alani ba'da dzalik. Ada banyak ayat di sini diangkat. Kenapa orang Islam itu kok lemah ilmunya, lemah pemikirannya, lemah ekonominya, lemah politiknya, sampai lemah pangannya dan lemah militernya? Ya, makanya kalau aparat ini beriman, pastinya dia akan cinta juga pada orang-orang yang beriman. Baik, sampai di sini. Lalu kira-kira ketika Syekh ditanya begitu, jawabannya apa? Dia tidak memungkiri bahwa umat Islam ini sekarang lemah. Apa kata beliau? Li'annana muslimuna walasna mu'minina. Karena kita ini baru berislam, belum beriman. Itu jawabannya. Jelas? Karena kita baru berislam, belum. Jadi status kita kira-kira beda tipis nggak sama si Arab Badui tadi kira-kira. Nah, masih belum percaya. Saya buka data deh kalau begitu. Kalau merasa GR nih di sini. Ada Basda nggak di sini? Basnas daerah Pak ya. Berapa penghasilannya Pak kemarin tahun ini? Udah nggak usah lah, ini bukan tugas Pak Sekda. Berapa? 2 miliar tahun kemarin. Harusnya berapa? Oh, targetnya 2 miliar. Tahun ini targetnya 4 miliar. Saya tanya angka supaya ngukurnya gampang. Harusnya umat Islam seluruh Indonesia, orang Indonesia ini, bangsa Indonesia, bangsa terbesar nggak muslimnya sedunia? Terbesar nggak? Terbesar sedunia. Kualitasnya gimana? Internasional nggak? Ya mudah-mudahan Asian Games bisa juara umum lah ya. Tapi dari situ kita udah ketawa lah ya. Muslim terbesar sedunia tapi kualitasnya saya coba cari ukuran saja. Harusnya zakat umat Islam Indonesia dinilai berdasarkan yang kerja saja, nggak usah dinilai dari yang deposito punya wadiah, tidak. Yang bekerja saja harusnya zakat umat Islam Indonesia itu 217 triliun per tahun. Tetapi terkumpul dari Basnas seluruh Indonesia berikut lembaga-lembaga yang ada itu alhamdulillah 6 triliun.
Jadi 6 triliun dari 217 triliun berapa persen kira-kira? Ya sama-sama saudara 3% lah. Inilah kualitas zakatnya umat Islam Indonesia. Jadi kalau Anda sekolah, Anda kuliah, grade-nya apa kira-kira kalau nilainya 3? A, B, C, D atau E? Hah? Jadi grade zakat umat Islam kalau dari sisi rukun Islam kira-kira nilainya apa? Lulusnya kira-kira. Begitu juga barangkali ya karena Basnas tadi ukurannya bagus. Ini target kami. Harusnya ditanya berapa begitu. Secara keseluruhan. Katakanlah seluruh atau 150.000 jiwa orang Sumbawa ini zakat semua. Kalaupun seluruh umat Islam Indonesia itu zakat semua nilainya 217 triliun, kira-kira berapa persen dari 2000 triliun anggaran belanja negara? Ya 200 dari 2000 kira-kira 13. Berapa persen? 13. 10%. Jadi kalau umat Islam zakat saja sebagai muslim, tidak infak, tidak wakaf, ya, tidak sedekah, tidak jihad harta, ya itulah kemampuanmu kalau kamu cuma berislam. Jadi kalau orang Sumbawa Barat cuma berislam, berarti cuma 10% yang bisa di cover untuk bangsanya. Ya ini memang innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir 8 asnaf. Karena zakat itu pada awalnya memang hanya untuk 8 asnaf. Ya minimal enggak miskin-miskin banget lah begitu. Tapi tetap miskin. Inilah yang saya katakan tadi. Kita baru berislam belum beriman. Nah dari sini Ustadz, kalau itu kan baru cuma zakat. Wah kalau mau dinilai syahadatnya, dinilai lagi sholatnya, mungkin bisa lebih parah ini. Kita mengambil indikator yang lemah, yang gampang dihitung dulu. Tapi biasanya zakat itu adalah bukti daripada sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini selalunya memang ukuran-ukuran yang abstrak dari keimanan seorang muslim biasanya diukur dari yang nyata juga. Ya nilai-nilai nggak jauh lah dari situ. Saudara-saudara yang saya cintai, untuk itu menghadapi bulan suci Ramadan, memang tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menggambarkan tentang keutamaan bulan Rajab. Puasa Rajab, sholat bulan Rajab, tidak ada satupun hadisnya yang kuat. Tetapi bukan berarti kita tidak meningkatkan sholat sunnah, tidak memperbanyak salawat, tidak memperbanyak puasa. Seorang ulama mengatakan Rajab ibarat angin, Sya'ban adalah mendungnya, tetapi hujannya Ramadan. Disitulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hanya orang beriman yang bisa on the road menikmati rahmat barakah sampai kepada Lailatul Qadar. Hanya orang beriman yang bisa on the road, yang bisa langsung tune in, yang bisa langsung berinteraksi banyak mendapatkannya. Kalau yang tidak berbekal iman, ya dia tidak akan berbahagia menyambut Ramadan. Dia tidak akan optimal. Dan biasanya tarawih itu di awal-awal saja. Semakin ke belakang semakin kemajuan, safnya tambah maju gitu maksudnya. Ya 10 hari terakhir bukannya itikaf malah sibuk. Kalau ibu-ibu tawaf di pasar.
Ini karena memasuki bulan Ramadan tidak berbekal iman. Saudara-saudara yang saya cintai, kalau kita beriman, fasilitas kita itu banyak sekali yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, law kanu haqqan, law kanu mu'minin haqqan lanasarahumullah bidalili qoulihi ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin di dalam surah Ar-Rum 47. Kalau memang kita ini orang-orang beriman, pastilah kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan, wa kana haqqan 'alaina, adalah pasti, absolutely bagi kami, nasrul mu'minin, menolong, memenangkan orang-orang yang beriman. Allah pastikan dirinya, Allah pastikan akan menolong orang-orang yang beriman itu. Jadi begitu istimewanya fasilitas keimanan itu. Makanya kalau kurang-kurang pertolongan, barangkali status kita masih muslim, belum naik kepada mukmin. Adalah individu-individu barangkali di orang-orang Sumbawa ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari sisi ekonomi, ya, Allah tidak akan biarkan orang-orang beriman itu fakir. Kadal faqr ayyakuna kufran. Allah nggak suka dengan orang yang fakir itu. Dan orang-orang beriman, kalaupun hidupnya sederhana, dari tangannya bisa memberi makan banyak orang. Dia memang kelihatan sederhana, tapi dari karyanya dia bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Ya, kalau orang beriman itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di perang Badar, ya, Yaumul Furqan, perbandingannya kan 300 dibanding 1000. 300 dibanding 1000. Perbandingannya itu. Dan ini berarti kalau 300 banding 1000, satu lawan berapa? Hah? 1 lawan 3. Ya. Kemudian pasukan berkudanya orang beriman dikit, dan pasukan si kafir banyak. Pertolongan Allah luar biasa. Jadi ketika terjadi pertempuran, Rasulullah SAW melihat sendiri apa yang digambarkan di dalam Al-Quran. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Jadi ada endorsement, ada ada statement dari para sahabat tadi waktu perang Badar. Saya hampir tebas, tapi sudah putus duluan kepala orang itu. Tadi saya hampir saja ditebas, tapi tiba-tiba jari jemari mereka itu putus dengan sendirinya. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Tebas leher-leher mereka dan putuskan semua jari jemari mereka. Ada pertolongan Allah itu bagi orang-orang beriman. Ada banyak situasi gambarannya. Ya kan, turun hujan. Hujan yang turun di pasukan mukmin itu hujan yang menghapuskan keraguan, menghapuskan rasa ketakutan, gerimisnya itu. Hujan yang membuat badan mereka segar. Hujan yang membuat pasir itu keras untuk dipijak oleh kuda mereka. Sementara hujan di tempat yang sama di medan tempur itu yang turun di kalangan kafirin itu hujan lebat yang membuat mereka ketakutan seperti ketakutan sudah dalam tempo 1 tahun perjalanan.
sehingga kemudian pasir yang dipijak, tanah yang dipijak itu becek dan berat bagi kuda. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Tapi mungkin kita masih berislam. Saya kira yang prioritas untuk saudara-saudaraku yang hari ini hadir, khususnya di Sumbawa Barat ini, di Masjid Agung ini, setelah kita memperbaiki syahadat, setelah kita memperbaiki sholat, memperbaiki zakat, memperbaiki puasa, memperbaiki umroh. Kalau umroh bacanya jangan macam-macam, udah selfie ngawur lagi gitu kan. Perbaiki haji. Tapi lebih dari itu, harus ditingkatkan sholatnya. Jangan cuma maghrib saja, walaupun sholat tapi malas jamaah, lelaki KW namanya gitu. Apalagi malas sholat subuh. Wah, lelaki-lelaki yang malas sholat subuh, walaupun jago berkuda, statusnya paling tinggi lelaki mujahidah lah kira-kira begitu. Karena yang boleh sholat subuh di rumah itu laki atau perempuan? Kalau laki-laki di mana? Masjid. Jadi kalau laki-laki sholat subuh di rumah, lelaki solehah. Jadi mesti ditingkatkan lagi. Begitu juga syahadatnya, ya. Apalagi sekarang ini zaman gadget ini luar biasa. Kalau Anda tidak punya bekal ainallah di dalam hati, tidak merasakan muraqabatullah, tidak merasa ada kedekatan dengan Allah, tidak merasa ada pantauan melekat dari Allah. Kalau hati jarang menyebut nama Allah, wahai anak-anakku, kalian akan hanyut di dalam dunia gadget ini. Wahai orang tua, kamu banyak kehilangan anak-anakmu sesungguhnya. Nih, di gadget ini kan ada aplikasi parental control. Ini sejenis kue apa parental control ini? Ini aplikasi ya. Orang tua harusnya mengontrol, jangan sampai anaknya melihat porno. Saya yakin mayoritas anak muda Sumbawa Barat ini pasti pernah melihat porno. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Susah jawabnya ya. Padahal generasi muda Indonesia sekarang setelah diteliti oleh timnya Bu Eli Risman bersama tim dokter dan ahli neuro, ini Pak Sekda, kita perlu pelajari baik-baik anak-anak kita ini. Remaja Indonesia dari usia 12 sampai 16 tahun ini mengalami pengecilan otak 3%. Yang harusnya membesar otak jaringannya karena narkoba, pornografi, dan games. Kecanduan 3 ini sama nilainya. Bahaya kecanduan games, bahaya kecanduan pornografi, sama bahaya dengan kecanduan narkoba itu. Tapi orang tua di sini masih belum perhatian, dan orang tua tidak mampu lagi mengendalikan anaknya di gadget ini. Betul enggak? Betul? Anak-anakku sekalian, anak-anak muda terutama, kalau di dalam hati musyahadatmu kurang kuat, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kesadaran untuk takut karena senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada di dalam hati.
Kalau mohon maaf nih, pejabat itu takut dilihat Allah atau takut dilihat KPK? Lebih takut mana kira-kira? Kalau di Sumbawa pasti lebih takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya alhamdulillah 2 masa jabatannya Pak Gubernur kita tidak ada istilah OTT. Betul? Coba daerah-daerah lain itu operasi tangkap tangan semuanya. Lebih 50% kan? Di atas 50% itu operasi tangkap tangan semuanya. Dan ini sebabnya adalah karena sudah kecanduan berbohong. Sudah rusak otak prefrontalnya. Saya nggak mau bicara detail, nanti besok di universitas saya mau bicara soal ini, soal membangun peradaban. Tapi saya mau bilang, bahaya kalau nggak ada iman di dalam hati dan tidak kuat syahadatnya. Saya mau kasih cerita. Satu hari seorang pemilik kebun delima diceritakan dalam sebuah asar memanggil salah seorang pegawainya, jomblo, anak muda. Angkat tangan jomblo di sini. Jomblo cowok angkat tangan. Jomblo sakin angkat tangan. Ya. Ya. Ini jomblo istimewa lah yang ada di sini. Hidup jomblo. Jomblo takbir. Khusus jomblo, mana takbirnya jomblo? Jomblo takbir. Kok lemes begini? Mana bisa dapat jodoh? Coba jomblo takbir. Masih kurang kenceng. Coba jomblo berdiri dulu. Jomblo berdiri semua. Kalau kamu masih berpacaran dan orang tua membiarkan, Islam tidak bisa berharap pada kamu. Alkisah begini ceritanya. Anak muda, karena kamu sudah bertahun-tahun bekerja di kebun saya yakin kamu sudah tahu dan sudah bisa membedakan mana delima yang manis dan delima yang tidak manis. Bawakan kepada saya delima yang manis. Ini Tuhan. Lalu dirasakan. Kamu berapa tahun bekerja di kebun saya? Kamu tidak bisa bedakan mana delima yang manis dan mana delima yang tidak manis. Lalu datang seorang tua yang bijaksana. Betul Tuhan. Anak muda ini tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah bisa membedakan mana yang manis, mana yang tidak manis dari kebun Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah memakan sebutir pun buah delima Tuhan di kebun ini, di kebun Tuhan ini. Anda tahu? Karena selalu ada Allah di dalam hatinya. Ya bunai, in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Anakku, kata Luqman dalam nasihatnya, andai perbuatanmu apakah baik atau buruk sekecil atom yang berada di antara padang pasir atau di sebuah batu atau di melayang-layang di jagat raya sana, percayalah Allah pasti akan memberikan balasannya pada kamu. Ini buat jomblo tadi ceritanya. Kalau kamu sudah pada tingkatan itu, ada muraqabatullah dalam syahadatmu, tentu ini berlaku juga pada orang tua. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia tidak pernah memakan satu butir pun dari buahku? Ya, karena dia tidak mau memakan yang haram. Dia tidak ingin bersinggungan dengan yang haram. Seperti itu yang dijaga dalam hidupnya Tuhan. Apa yang terjadi? Si Tuhan tiba-tiba tersenyum, si majikan tersenyum.
Anak muda, saya punya anak gadis, cantik pula gitu. Kira-kira kepada siapa saya jodohkan putri saya? Kalau itu ditujukan kepada jomblo yang di sini, kira-kira bilang apa dia? Saya tuan, gitu kan. Kegeeran. Anak muda itu tidak bilang begitu. Tuan, saran saya, jangan seperti Yahudi. Karena Yahudi biasanya mencarikan menantu yang kaya raya. Tapi Tuhan juga jangan seperti Nasrani, mencarikan menantu biasanya yang tampan wajahnya. Tapi juga jangan kayak orang Arab yang terlalu mementingkan keturunan. Jadi perempuan seperti, lelaki seperti apa yang saya harus jodohkan kepada anak saya, kepada putri saya? Carilah jodoh buat putri Tuhan, seorang laki-laki yang bertakwa seperti Tuhan. Anak muda, di kampung ini tidak saya dapati pemuda yang lebih bertakwa dari kamu. Takbir jomblo. Ini kisah ya yang diabadikan dan ini nyata. Jadi orang-orang beriman, apalagi dia jomblo yang menjaga kesucian dirinya, atau siapa saja sebagai seorang pejabat, baik pemerintahan maupun pegawai swasta yang jujur, ini menjadi barang mahal sekarang. Di republik orang yang suka memakan yang haram, mendengar yang haram, melihat yang diharamkan, menyentuh yang diharamkan, melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Ingat kisahnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dalam satu azhar diriwayatkan, dalam satu perjalanan tiba-tiba ketika dia hendak berhaji, melihat seorang anak penggembala kambing. Lalu ditesnya penggembala kambing ini. Pernah dengar cerita ini? Pernah. Anak gembala, bagaimana kalau saya beli 1 ekor dari kambing kamu ini? Oh jangan tuan, karena saya memluk. Saya cuma seorang budak. Diri saya pun tidak saya miliki. Sisa waktu 2 menit untuk istirahat sholat isya. Berarti waktunya berhenti, karena 2 menit lagi kita harus rapikan shaf. Ya, ibu-ibu bisa sholat di situ boleh ya? Baik, rapikan shaf sambil menunggu azan. Biasakan menunggu azan dan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah isya atau sudah cukup? Lanjut. Saya lapar, Pak. Iya, tadi di pesawat saya belum makan siang. Sampai sini sore. Biar makannya enak dalam keadaan lapar. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu